Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Lanjutkan sunnah-sunnah wudu. Pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mencuci dua telapak tangan sebelum dimasukkan ke wadah. Yang ketiga, madmadah. Keempat, istinsyak. Yang kelima, memisahkan antara, menurut pendapat kuat menggabungkan antara istinsyak dan madmadah. Berikutnya adalah taslithul ghusli wal mashi, meniga-niga kalikan, mentiga-tiga kalikan, mencuci dan menyapu. Di hadits Muslimin an Utsman radhiyallahu anhu, karena ada hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasan, berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga kali. Kemudian hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Sayyidina Utsman bin Affan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, famasaha ra'sahu thalathan, lalu mengusap ya Nabi akan kepalanya Nabi tiga kali. Dalam Sunan Abu Dawud yang sudah kita baca, bervariasi riwayat yang diriwayatkan. Ada yang mengatakan menyapu kepala satu kali, ada yang tiga kali, ada yang menyuci anggota tubuh satu kali, dua kali, tiga kali. Dari riwayat yang banyak tersebut, ulama Syafi'iyah menterjih riwayat menyapu tiga kali. Kenapa? Karena kalau dipakai menyapu tiga kali, sekali masuk, dua kali masuk, tiga sudah pasti. Nah, maknanya ihtiyat. Qala fi syarhil muhadzabi, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, sama dengan Imam Ibnu Shalah, isnaduhu hasanun, sanadnya hadis riwayat Imam Abu Dawud tersebut hasan. Rawahul Imam Al-Bukhari, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan, berwudu ya Nabi sekali. Ini Nabi praktekkan ketika selesai dari WC, pulang dari WC, lalu Nabi, ya Rasul, kenapa wudunya sekali? Nabi sabdakan, emangnya saya mau sholat. Nah, bahasa di sana menunjukkan bahasanya wudu untuk belajar, wudu untuk mutola'ah, wudu untuk mengarang, wudu untuk membaca, itu boleh diterapkan sekali. Wa tawadda'a marratain, berwudu juga ya Nabi dua kali. Dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Zaid As-Sabiq yang telah terdahulu, yaitu dalam pembahasan mencuci dua telapak tangan, itu hadis pertama kali diriwayatkan, kemudian terulang kembali dalam bab istinsyak dan madmadah. Kemudian diulang kembali di sini hadis Sayyidina Abdullah bin Zaid, annahu, sesungguhnya beliau,
sesungguhnya beliau Sayyidina Abdullah bin Zaid wasalah wajhahu, beliau mencuci mukanya 3 kali, wa yadaihi dan 2 tangannya 2 kali, wa masaha ra'sahu dan dia mengusap kepalanya, fa aqbala bi yadaihi maka beliau aqbala bi yadaihi membawa ke depan dengan kedua tangan, wa adbara dan membawa ke belakang, maratan wahidah 1 kali saja. Ini ditulis tidak sebagaimana prakteknya. Kalau prakteknya adalah fa adbara biyadaihi wa aqbala, dibawa dulu ke belakang kemudian berbawa ke depan 1 kali, dan dibolak-balikkan. Wa ya'khudhu asy-syakku bil yakini minas salasi fayutimmuha, maka mengambil sikap oleh orang yang ragu, yaitu dengan yakin. Ragu dari mana? Ragu dari hitungan 3. Fayutimmuha, maka dia menyempurnakan akannya 3. Kalau setelah dicuci muka ragu 2 atau 1, anggap 1 tambah 2 lagi jadi 3. 2 atau 3 anggap 2 tambah 1 lagi biar jadi 3. Ini pendapat yang kuat, ambil yang sedikit. Wakilah pendapat yang kedua, ambil yang banyak. Kalau 2 dan 3 anggap sudah 3. Kalau 1 dan 2 anggap sudah dicuci 2 kali, tinggal tambah 1 kali lagi. Kenapa diambil yang banyak? Hatta la yaqa'a fi ziyadati 'alaiha, sehingga tidak terjerumus ya seseorang pada yang lebih di atasnya 3. Wahia makruha, dan dianya lebih dari 3 hukumnya makruh. Pendapat yang kedua mengatakan lebih dari 3 hukumnya haram. Pendapat yang ketiga mengatakan lebih dari 3 hukumnya khilaful aula. Nah, haram itu sudah jelas dalam usul fiqh, ma yusabu ala tarki wa yu'aqabu ala fi'li. Disiksa kalau kita kerjain, dapat pahala kalau ditinggalkan, diimtisal, karena menjunjung tinggi perintah Allah. Kalau makruh, la yusabu ala fi'li wa yusabu, la yu'aqabu ala fi'li wa yusabu ala tarki. Kalau kita tidak kerjakan, kita dapat pahala. Kalau kita kerjakan, tidak berdosa. Khilaful aula ini tidak termasuk hukum di dalam usul fiqh, tapi digunakan dalam furu' fikih. Khilaful aula adalah lebih baik jangan. Khilaf sebalik, aula terbaik, sebalik terbaik, artinya kurang baik. Yang terbaik sebaliknya kurang, bukan tidak, tapi kurang baik. Nah, bahasa kurang baik lebih baik jangan dilakukan. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, hukum lebih dari 3 ada yang haram, ada yang makruh, ada yang khilaful aula. Sementara kalau kita ragu antara 2 dan 3, saya sudah cuci muka 2 atau 3, kata pendapat kedua ambil 3, ambil yang banyak, jangan ambil yang sedikit. Kalau kita ambil yang sedikit, kita anggap 2, kita akan menambah 1. Kalau kita tambah 1, kita akan terlibat kepada perkara haram atau makruh atau khilaful aula. Sementara menyempurnakan jadi 3, hukumnya hanya sunnah. Mana lebih diutamakan, menghindari perkara makruh, menghindari perkara haram, atau mengerjakan yang sunnah? Kaidah usulnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih
menolak mafasid lebih utama dari mendapatkan maslahat. Nah, ini metode atau alur pemikiran pendapat yang kedua. Kenapa ngambil yang banyak? Wakila bil aksar. Pendapat kedua, ambil yang banyak supaya dia tidak terjerumus ke dalam lebih dari 3. Nah, kalau sekiranya dia ragu antara 2 dan 3, 2 dan 3, dia ambil 3, berarti sudah selesai. Kemungkinan dia ngambil 3, kondisi dia dalam keadaan bagaimana? Nah, kalau dia katakan dia sudah ragu antara 2 dan 3, dia ambil 3, kondisi dia sekarang dalam kondisi apa? Antara 3 dan 2. Kan antara 3 dan 2. Oke. Kalau dia ambil 2, kemudian dia cuci sekali lagi, ada kemungkinan antara 3 dan lebih. Nah, kalaulah sebetulnya 2 ditambah 1 pas 3. Tapi kalau betul 3 tambah 1 lagi jadi 4. Berarti dia terlibat kepada penambahan mencuci lebih daripada 3. Hukum menambah 3 apa? Khilaf, haram, makruh, khilaful aula. Sementara menggenapkan 3 apa hukumnya? Sunnah. Nah, jangan sampai gara-gara usaha mendapatkan sunnah kita terlibat kepada haram, makruh, khilaful aula. Nah, ini logika juga cocok yang kaidah usulnya. Karena mengelakkan mafasid lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Titik. Paham? Paham? Sebenarnya ketika antum berwudu, antum niat, sudah niat cuci muka, cuci lagi, mau cuci tangan, datang syaitan. Ismail, antum baru baca 2, baru cuci mukanya 2. Antum, apa sikap antum atas wudu itu? Apa yang antum lakukan ketika ragu mencuci muka 2 atau 3? Kalau pendapat pertama, ambil sedikit, 2. Tambah lagi. Nah, dasarnya apa? Mana dalil pendapat pertama? Asal apa? Al-aslu al-adam. Itu kias, dalilnya kias kepada hadis Nabi, man syakka fi salatihi falyatrahis syak wal yakhudhu bil yakin. Buang keraguan, ambil yang diyakini. Wa huwal aqal, yang yakin adalah yang sedikit. Itu dasar hukumnya. Kalau pendapat yang kedua, cukup yang 3. Kenapa enggak diambil yang 2? Apa dasar pendapat kedua mengatakan ambil yang 3? Pendapat kedua, dan juga untuk ambil yang lebih banyak. Iya, alasannya apa? Alur pemikirannya apa? Tidak masuk kepada perkataan makruh atau Sehingga tidak masuk kepada makruh atau haram. Oke, itu ringkas sekali. Nah, kemudian sunnah wudu berikutnya adalah mashu kulli ra'sihi.
mengusap seluruh bagian kepalanya seseorang. Mengusap seluruh bagian kepalanya seseorang. 5 taqaddama, karena hadis yang telah terdahulu pada hadis Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an as-sabiq, yang telah terdahulu, 2 kali terdahulunya. 5 taqaddama fi hadis Abdullah bin Zaid as-sabiq. Wa sunnatu fi kaifiyatihi, sunnah di dalam tata caranya mengusap kepala. As-sunnatu fi kaifiyatihi, cara sunnah dalam cara mengusapnya kepala adalah ayyadha yadayhi, bahwa meletakkan ia seseorang akan kedua tangannya ala muqaddami ra'si, di bagian depan kepalanya, di jidat, di atas dahi, di awal tumbuh rambut, jangan di dahi. Nah, kalau di dahi nanti airnya menjadi air bekas dalam mencuci kepala. Itu sebabnya ketika berwudu dianjurkan mencuci dari ujung jari. Nah, supaya yang dicuci yang wajib terus pindah kepada yang sunnah. Tapi kalau dicuci yang di atas ke bawah, itu dari yang sunnah pindah ke wajib. Yang wajib menggunakan air bekas. Nah, maka letakkan di bagian depan kepala, bukan bagian depan muka. Muqaddami ra'si, artinya di batas wajib. Wa yulsiku musabbihatahu, wa yulsiqa, atau kepada yad'a, dan merapatkan ia seseorang, menempelkan ia seseorang, musabbihatahu, akan telunjuknya, bil ukhra, dengan yang lain. Telunjuk dengan telunjuk ditempelkan. Wa ibhamaihi ala sadghaihi, dan menempelkan ia seseorang akan 2 jempolnya atas 2 pelipisnya. Tsumma yuzhibu, kemudian menggerakkan ia seseorang, bihima, dengan keduanya 2 tangan, ila qafahu, ke pundaknya seseorang. Tsumma yuridduhuma, kemudian mengembalikan ia seseorang akan keduanya 2 tangan, ilal mabda, ke awal tempat. Wahada, cara ini, liman lahu sya'run, bagi seseorang yang baginya itu ada rambut, yang qalibu, yang berbolak-balik ia rambut, dengan zihabi waraddi, dengan dijalankan ke belakang dan dibalikkan ke depan. Untuk apa dibolak-balik? Liyasilal balalu ila jami'ihi, supaya sampai basah-basah ke seluruh bagiannya kepala. Wa illa, jika tidak ada baginya rambut yang bisa bolak-balik. Kenapa tidak bisa bolak-balik? Karena ada 2 kemungkinan. 1, karena rambutnya terlalu panjang hingga tidak bisa dibolak-balik. 2, karena rambutnya terlalu pendek atau tidak ada rambut sama sekali. Fala hajata, maka tidak ada keperluan, tidak ada hajat untuk dibolak-balik. Kalau radda, jikalau membolak-baliknya seseorang, lam tuhsa saniyatan, niscaya tidak dihitung ia baliknya hitungan kedua. Niscaya tidak dihitung ia balik sebagai hitungan kedua. Nah,
Jadi basahi dua tangan, tempelkan di depan kepala, ujung jari disatukan, jempol di pelipis, menarik ke belakang sampai belakang, balik lagi ke depan. Nah, itu kalau kita punya rambut bolak-balik. Rambut saya ini nggak perlu, dia nggak bolak-balik. Nah, dibalik ke belakang, nggak ada yang bisa dibolak-balik. Nah, kalau rambutnya panjang sampai sini, nggak mungkin juga dibolak-balik, karena kekuatan kita hanya sampai di bagian belakang. Kalau rambut lebih daripada telinga, nggak mungkin lagi dicapai oleh tangan. Begini dahulu. Nah, lepas itu terkilir. Ad-dinu yusr. Agama itu mudah, sehingga muamalah atau ibadah didasari di atas mudah. Mudahnya di mana? Kalau sudah pendek nggak perlu lagi. Kalau terlalu panjang menyulitkan Anda, maka yang disunahkan bolak-balik adalah liman lahu syahrun yang qalibu bidzihabi waraddi. Nah, nyapu kepala juga 3 kali. Suma mas'u udhunaihi, kemudian mengusap seseorang, kemudian mengusap 2 telinganya seseorang, dhahirihima wa batinihima, bagian luar dari keduanya 2 telinga, dan bagian dalam keduanya 2 telinga, bima'in jadi dengan air yang baru, la bibalali ma'ir ra'si, tidak dengan basah-basah air kepala, bukan air basah yang ada di kepala, bukan sisa air di tangan selesai mengusap kepala. Nah, kalau sekiranya seseorang tidak menempelkan jempolnya, tidak menempelkan telunjuknya, hanya dari tengah saja, kemudian telunjuk diberdirikan, tidak dipakai, kemudian selepas itu dipakai untuk telinga, maka ini juga hukumnya dibolehkan. Nah, dibolehkan, tapi tidak sesuai dengan arahan yang barusan disampaikan. Jadi yang dipakai itu jari tengah ini, telunjuk diberdirikan, jadi nggak kepakai. Nah, baru sampai ke sini. Nah, dan itu memang sunnah kita lakukan, tapi bukan yang cara mendirikan telunjuk, tapi basah yang ada di tangan dari kepala kita pakai ke depan, kemudian usapkan langsung ke telinga, mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan al-udhunani minar ra'as, 2 telinga termasuk kepala. Nanti selesai dengan pontode itu, kita sapu lagi telinga 3 kali. 5 rawal Imamul Baihaqi wa Hakimu wa sahhahahu an Abdullah bin Zaid. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan menganggap sahih keduanya, Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Akannya hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Zaid, qala, berkata ya Sayyidina Abdullah, ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatawaddau, berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu, mengambil ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, liudhunaihi, bagi 2 telinganya Nabi, ma'an, akan air, khilafal ma'il ladzi akhadahu li ra'si, bukan air yang mengambil ya Nabi akannya air untuk kepalanya Nabi, sebalik air yang mengambil ya Nabi akannya air untuk kepalanya. Jadi Nabi ambil air untuk telinga, bukan air yang diambil untuk kepala. Itu dalil
dengan bahasa ma'in jadid, dalil ma'in jadidnya. Wa yamsahu samakhaihi, mengusap ya Nabi akan dua lubang telinganya Nabi juga, akan dua lubang telinganya Nabi. Bima'in jadid, bima'in jadid dengan air yang baru, salasan 3 kali. Fa'afada takbiruhu bithumma, dan memberi faedah takbirnya, dan memberi faedah takbirnya Sayyidina Abdullah bin Zaid dengan menggunakan bahasa thumma, dengan menggunakan kalimat thumma. Apa yang diberi faedah? Ishtirata ta'khiril udhunain an mashir ra'si, disyaratkan mengakhirkan menyapu dua telinga dari menyapu kepala. Sebalik takbir muharrar dengan menggunakan huruf waw, berbeda dengan takbir kitab muharrar dengan menggunakan waw. Maaf, wa afada takbiruhu, kembali pada Imam Nawawi, salasan 3 kali selesai. Wa afada takbiruhu Imam Nawawi, memberi faedah takbirnya Imam Nawawi menggunakan kalimat summa, yaitu di mata. Summa mashu udhunaihi, summa mashu udhunaihi. Dikomentari oleh Imam Jalaluddin, summa itu mengisyaratkan bahasanya menyapu dua telinga dianggap sah kalau menyapu kepala sudah selesai, harus setelah menyapu kepala. Kalau muharrar, beliau menggunakan huruf waw, wa mashu udhunai, nah, dan menyapu dua telinga. Fa in ahsara asura raf'ul imamati, maka jika sulit melepaskan sorban, maka jika sulit melepaskan sorban, dan diartikan mengangkat. Nah, kalau mengangkat itu notabene berat. Pertanyaannya, emang sorbannya seberat apa? Jika sulit mengangkat sorbannya seseorang, emang sorbannya seberat apa? Maka jika sulit melepaskan sorban, aw lam yurid naz'aha, bukan sulit tapi dia yang tidak mau melepaskan sorban, atau dia tidak mau melepaskannya sorban, karena kalau sudah dilepas jelek lagi nanti masangnya susah. Ini kawan tadi yang masang, kebetulan pecinya peci lunak, jadi kalau dilepas langsung terbongkar. Niscaya kamala bil masih alaiha, menyempurnakan ia seseorang dengan sapuan di atasnya sorban. Hadisnya sudah kita baca dalam Sunan Abi Daud. Di hadisi Muslimin anil Mughirah, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, famasaha binasiyatihi, lalu mengusap ya Nabi dengan ubun-ubunnya Nabi, wa alal imamah, dan di atas sorban. Bahasa hadis yang lain, kamala ala imamati, Nabi menyempurnakan usapan di atas sorbannya. Wal afdalu alla yaktasira ala aqalla minan nasiyah, yang terbaik adalah bahwa tidak mencukupkan ia seseorang atas minimal dari ubun-ubun. Jangan sampai sekurang-kurangnya itu kurang dari ubun-ubun. Janganlah terlalu fakih sehingga wudunya itu nyapu kepala dikit saja. Kenapa itu? Itu orang lah belajar lama. Ada wudhunya. Belajar lama. Bukan lama orang nggak paham agama. Ini wudhunya. Waduh, dah selesai itu, dah sah.
akan lebih keren lagi nih. Nah ini satu helai ini, saya cuci setengahnya tadi. Sah dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pulang nanti ke akhirat kelak, ternyata kebenaran berpihak pada Imam Malik. Ente mau kemana? Nah, tapi kalau diusap semua kepala, pulang dia ke akhirat kelak, betul Imam Syafi'i, dia enjoy saja. Salah Imam Syafi'i, dia betul juga. Karena kebenaran itu cuma ada satu. Sehingga Nabi sabdakan, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Bagi imamnya sudah dapat pahala satu walaupun salah. Tapi bagi kita sudah disarankan oleh agama untuk berhati-hati. Nah, kemudian wa tahlilul lihyatil kathati, disunahkan menyela-nyelangi jenggot yang tebal. Kathati bil musallasati, dengan titik 3. Ihsan, apa bedanya musallasa dengan taslis? Musallasa dibaca dengan titik 3, taslis dibaca dengan 3 cara baca. Tolong Abu Azimah. Musallasa baca dengan titik 3. ya. Kalau taslis dibaca dengan 3 cara baca. Nah, istilah bil musallasati kalau mau jamak, Dengan titik, kalau mau malah, tanpa titik. kalau fauqaniyah, Pokoknya titik atas, 2 titik atas, tahtaniyah, 2 titik bawah. 2 titik di bawah. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada ya Nabi yukhallilu lihyatahu, menyela-nyelangi ya Nabi akan jenggotnya Nabi. Itu dalilnya. Nah, kadang-kala dalil ini bagi orang kampung nggak pakai. Nah, itu kan Nabi. Nabi buat begini Pak, itu kan Nabi. Jadi Rasul, itu udah lebih parah pada Wahabi. Dan susah dapat sama orang. Itu kan Nabi. Yang kita kan nggak Nabi. Nah itu diam saja. Termasuk idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, kalau mau debat lagi, emangnya kita ikut siapa Pak? Firaun. Sahahu Imam Tirmizi, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Tirmizi. Menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Tirmizi. Nah, jangan mensahihkan akannya hadis oleh Imam Tirmizi, mensahihkan akannya hadis, mendoaifkan akannya hadis. Nah, dengar oleh orang di markas, apa maksud mensahihkan? Bisa disahihkan. Jadi gunakan bahasa yang dicerna oleh masyarakat. Wa ghairuhu, juga selain Imam Tirmizi, wa kanat kathatan, dan ada ya jenggot Nabi itu tebal. Meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa, apabila berwudu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya akhadha, mengambil ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaffan, akan segenggam, min ma'in, dari air, wa adkhalahu, lalu memasukkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya air, tahta hangkih, di bawah lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khallala bihi,
lalu menyela-nyelangi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi dengannya air lihyatahu akan jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak salah dikatakan oleh para ulama yang paling banyak berselawat itu adalah ahlul hadis atau pelajar hadis. Waqala berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadha amarani Rabbi, beginilah memerintahkan akan aku oleh Tuhanku. Wa takhlilu bil asabi, menyela-nyelangi itu dengan jari jemari, tidak perlu pakai sisir, tapi dengan jari jemari. Min asfalil lihya, dimulai dari bawah jenggot. Nah, dimulai dari bawah jenggot. Zakarahu fi syarhil muhadzabi, menyebutkan ya Imam Nawawi akannya cara di atas, akannya demikian cara di dalam kitab Syarah Muhadzab dari Imam Sarkhasi. Nah, dari Imam Sarkhasi. Waqala berkata ya Imam Nawawi, yastadillu lahu bihadzal hadis, menjadikan dalil ya Imam Sarkhasi baginya menyela-nyelangi jenggot dengan ini hadis, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Sayyidina Anas ibnu Malik. Berikutnya sunnah wudu adalah takhlilu asabihi, menyela-nyelangi jari jemarinya seseorang. Li hadisi Laqit as-sabiq, karena ada hadis Sayyidina Laqit yang telah terdahulu pada bab mubalaghah. Jadi Laqit di situ adalah nama sahabat, bukan anak kutipan. Itu dalam masalah mubalaghah di hadis Laqit ibni Sabura, asbigil wudu wa khallil bainal asabi wa balligh fil istinsya illa an takuna sha'iman. Itu punya hadisnya. Jadi karena ada hadis Sayyidina Laqit as-sabiq fil mubalaghah wa yadkhulu fihi kama qala fi daqaiq wa yudkhilu fihi wa yadkhulu fihi, masuk ke dalamnya hadis, karena punya hadisnya adalah khallil bainal asabi, khallil bainal asabi, selangi olehmu antara jari jemari. Tidak disebutkan jari kaki, tidak disebutkan jari tangan. Nah, al-asabi ini adalah kalimat yang memiliki makna yang banyak, yang memiliki makna yang banyak, yang muttafaq. Nah, usul fiqh kemarin ada beberapa kalimat memiliki satu makna, ada memiliki beberapa makna, ada yang memiliki beberapa makna yang muttafaq. Al-asabi ini bisa kita gunakan kepada asabi'il yadain, bisa kita gunakan asabi'il rijlain, karena al-asabi di sana bisa mencakup kedua-duanya, maka dipakailah kedua-duanya. Sehingga disimpulkan masuk ke dalam hadis tersebut, masuk ke dalam hadis tersebut, kemana tulisannya? Masuk ke dalam hadis tersebut sebagaimana mengatakan ia imam di dalam kitab Daqaiq, oleh asabi'u yadi wa rijlaihi, jari jemari dua tangannya seseorang dan dua kakinya seseorang. Di dalam kitab Raudhah ka asliha, seperti asal Raudhah, lam yazkuril jumhuru takhlil al-asabil yadain, tidak menyebutkan oleh ulama jumhur, tidak menyebutkan oleh jumhur akan menyela-nyelangi
jari jemari dua tangan. Ini pernyataan Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Jumhur ulama tidak pernah menyinggung tentang kesunahan menyela-nyelangi jari kedua tangan. Wastahabahu Ibnu Kanjin menganggap sunnah akannya menyela-nyelangi jari jemari tangan oleh Ibnu Kanjin. Wa fihi hadis, dalam hal menyela-nyelangi jari tangan itu ada hadis. Wa fihi, kembali domir kepada takhlilu asabi'il yadain, padanya menyela-nyelangi jari tangan itu ada hadis. Hasanahu Imam Tirmizi, dia menganggap hasan akannya hadis oleh Imam Tirmizi. Ai wa huwa kama qala Rafi'i, maksudnya dianya sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i, maksudnya wa huwa, dan dianya hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i, itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ya Nabi, idza tawaddata fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika, apabila kamu berwudu maka selangi olehmu jari jemari kedua tanganmu dan jari jemari kedua kakimu. Prakteknya adalah bersamaan dengan mencuci kedua tangan. Nah, kita lepaskan aksesoris, pakai itu dengan jam tangan dan cincinnya. Kemudian ketika kita cuci tangan, ambil air, usapkan sampai ke siku, dorong ke depan, kemudian langsung digosok. Nah, itu jari tangan. Ada juga riwayat mengatakan dan tasbih, bukan dari belakang tapi dari depan. Nah, kalau jari tangan kanan pakai jari tangan kiri. Kalau jari tangan kiri dan jari tangan kanan, karena posisi yang diinginkan adalah di celah-celah sini. Nah, ini karena cuaca dingin. Lihat di sini putih. Nah, ini bukan karena nggak mandi. Ada beberapa faktor. Nggak mandi juga termasuk. Putih. Ini kalau kita berwudu, cuaca dingin, atau terlalu kemarau panjang, panas, ini putih-putih di sini. Kalau tidak disela-selangi, ini kadang-kadang air nggak masuk ke dalam. Nah, bisa juga putih ini karena uap sabun yang nggak dibersihkan ketika mandi, jarang dibersihkan ketika mandi. Nah, maka dibersihkan sehingga airnya menyerap ke celah-celah yang diinginkan. Nah, itu yang dimasukkan daripada sunnah untuk memastikan air sampai ke celah jari jemari. Wa takhlil fil yadain, cara menyela-nyelangi, takhlilu fil yadain, menyela-nyelangi pada dua tangan itu dengan cara tasbih, mempancakan bainahuma, di antara keduanya, disebut panca. Itu nak tahu tak bahasa dari mana? Nah, maksudnya mengeratkan yang keduanya, kemudian digoyang boleh, digosok boleh. Nah, itu kalau ada air. Kalau nggak ada air jangan dibuat begitu. Nah, nggak ada air digosok begini. Nah, nanti buat teh ayam. Jadi yang ngaku harum, nah, yang ngaku wangi, nah itu gosok. Saya liur dikit, selama-lama. Nah, kalau mau tahu asli bau kita itu siapa? Bau apa? Bau teh ayam. Kemudian jari kaki, cara menyela-nyelangi jari kaki, min asfalil asabi',
dari bawah jari jemari. Dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah jari jemari dengan menggunakan khinsiri yadil yusra, kelingking tangannya seseorang yang kiri. Kelingking tangannya seorang yang kiri. Yabtadi'u bi khinsiri rijlil yumna, memulai ia seseorang dengan kelingking kakinya yang kanan. Wa yakhtimu bi khinsiril yusra, menyudahi ia seseorang dengan kelingking kakinya yang kiri. Nah, kelingking kakinya yang kiri sama dengan tertib memotong kuku kaki. Ini kalau kita wuduknya duduk. Nah, kalau duduknya berdiri jangan dibuat demikian, nanti terjadi kecelakaan. Maka disunahkan wudhu itu duduk, diselang-selangi dari bawah. Dan ini termasuk metode terapi. Nah, metode terapi saraf-saraf antara jari jemari itu cukup banyak sekali, terutama saraf mata, saraf otak. Maka kalau kita selang-selangi dari jari jemari, kita akan 5 kali sehari kita selang-selangi, maka matanya akan terjaga, kemudian saraf-saraf yang lainnya akan terjaga. Nah, metode terapi, nanti antum ambil kayu licin sebesar kelingking, kemudian dijepitkan di jari antara jari jemari, kemudian pegang erat jarinya. Setelah pegang erat, kemudian ditarik ke belakang. Nah, itu untuk terapi yang mungkin ngantuk-ngantuk, pusing-pusing, sakit kepala. Nah, apalagi dalam kondisi demam. Ini kalau kondisi demam, ini telapak kaki ini agak sakit, banyak yang sakit kalau kita kondisi demam. Nah, selipkan di situ, tarik. Apalagi pakai jari itu lebih bagus lagi, karena dia lembut, kemudian dia lengket, dia kulitnya itu tertarik ke belakang. Nah, tapi dipegang erat ujungnya. Nah, rasakan selepas itu ada reaksi. Nah, sekarang dilakukan itu bukan waktu datang ke tabib terapi, tapi dilakukan 5 kali sehari. Bagaimana seseorang muslim kalau menjaga sunnah dalam hidupnya, dia akan sehat walafiat. Nah, kalau dia menjaga sunnah. Warawai Imamul Baihaqi, telah meriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah, Imam Daruqutni rahimahullah, bisnadin jayyidin, dengan sanad yang bagus, kama qalahu, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi akannya di dalam kitab Syarah Muhadzab, akannya hadis di dalam Syarah Muhadzab diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu, sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan, annahu, kepada Sayyidina Utsman, sesungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan tawaddo'a, berwudu ya Sayyidina Utsman bin Affan, fakhallala, lalu menyela-nyelangi ya Sayyidina Utsman, baina asabi'i qadamai, antara jari jemari 2 telapak kakinya Sayyidina Utsman. Wa qala, berkata ya Sayyidina Utsman bin Affan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu, aku pernah melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia melakukan sebagaimana yang telah aku lakukan. Kemudian sunnah berikutnya dalam wudu adalah taqdimul yumna, mendahulukan bagian yang kanan, minal yadaini, dari 2 tangan, warijlain, dan 2 kaki, atas yang kiri. Di hadis Syekhain, karena ada hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
yuhibbut tayamuna, mencintai ya Nabi akan mendahulukan yang kanan. Tayamun, mendahulukan yang kanan. Arti bahasa yang sering itu berkanan-kanan. Nabi menyukai berkanan-kanan. Nah, maka terdengarlah oleh orang, apalah tim berkanan-kanan. Dilihat kamus bahasa Indonesia, nggak ditemukan. Nah, memang nggak ada dalam kamus. Dia ada dalam kamus bahasa pondok pesantren. Nah, jadi untuk kumpulkan nanti kamus bahasa pondok khusus nih. Yuhibbut tayamun, mencintai ya Rasul akan mendahulukan yang kanan mastata'a, apa saja yang Nabi mampu, fi sya'nihi kulli, pada keadaannya Nabi seluruhnya. Nah, tajad tambahkan sama salafi. Apakah Nabi masuk kaki masjid dengan kaki kiri? Apakah Nabi cebok dengan tangan kanan? Salafi. Kulli yang macam-macam. Sya'nihi kulli. Do'ib agak Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim dari Sayyidatina Aisyah. Nabi mencintai mendahulukan kanan apa saja yang Nabi mampu pada seluruh keadaannya Nabi kulli. Nah, seluruhnya termasuk mencebok, istinja dan tangan kanan. Itu kalau pemahaman versi salafi. Kita nggak mau pakai yang itu. Kita kuliah kita itu banyak istisnanya, ada pengecualian yang banyak. Enggak nelan hadis satu saja. Obat dokter aja enggak ditelan satu-satu, pasti ada antibiotiknya. Nah, ini enggak pakai antibiotik, satu obat doang. Bituhurihi, dalam bersucinya Nabi, wa tarajjulihi, dan menyisirnya Nabi. Nyisir rambut yang kanan dulu, karena sisir rambut Nabi itu belah dua. Nah, kayak pohon kelapa, kayak daun kelapa. Kanan dulu baru kiri. Kemudian tana'ulihi, memakai sendalnya Nabi. Apa itu tarajjul? Tarajjul adalah tasrihus sya'r, menyisir rambut. Berikan oleh Imam Abu Dawud juga yang lainnya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddatum fabda'u bimayaminikum. Apabila telah berwudu oleh salah seorang kalian, telah bermakna ingin. Apabila ingin berwudu oleh salah seorang kalian, maka mulailah oleh kalian dengan bagian yang kanan di antara kalian. Fa in qaddamal yusra kuriha, maka jika mendahulukan qaddamal yusra 5 menit. Fa in qaddamal yusra, maka jika mendahulukan ya seseorang akan yang kiri, dia cuci tangan kiri duluan, kemudian kaki tangan yang kanan. Kuriha, nisa dimakruhkan ia. Nassa alaihi fil telah menegaskan ya Imam Syafi'i di atasnya hukum makruh di dalam kitab Al-Qub. Ammal kafani wal khaddani wal udhunani fayutahharani daf'atan wahidah. Hadisnya di atas, apabila kalian berwudu mulailah dengan bagian kanan di antara kalian. Hadisnya seperti itu. Tetap saja ulama Syafi'iyah atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menelan mentah-mentah, karena mengambil satu kesimpulan hadis. Akhirnya cuci telapak kanan dulu. Nah, hidupkan keran. Nah, enggak langsung begini, tapi satu-satu. Dulu kan yang kanan, yang kiri. Duduk dia. Nah, muka kanan baru muka kiri. Kenapa? Lurus tabung. Fabda'u bimayaminikum. Lihat tafsiran ulama, ada hadisnya begitu.
Tapi ulama katakan adapun dua telapak tangan, wa khaddani dua pipi, wal udhunani dua telinga, fayutahharani maka disucikan kedua-duanya, daf'atan wahida sekaligus. Nah, sekaligus. Tuman diterjemahkan terbalik. Nah, wahidah sekali, daf'agus. Terus ihsan, daf'a ihsan. Wa tusannul bada'atu bi'alal wajhi. Disunahkan memulai dengan yang bagian atas muka. Nah, disunahkan memulai dengan yang bagian atas muka, tidak yang kanan. Littibai al-madhkuri, karena mengikuti, karena ittiba yang telah disebutkan. Lil ittibai, maaf, lil ittibai titik, karena ittiba. Al-mazkuri fi sarhil muhadzabi anil Mawardi, penjelasan tersebut disebutkan, atau huwal mazkuru, dianya penjelasan disebutkan dalam kitab Syarah Muhadzab dari Imam Mawardi. Di sunnah berikutnya, italatu ghurratihi wa tahjilihi, memanjangkan ghurrahnya seseorang dan tahjilnya seseorang. Memanjangkan ghurrahnya seseorang dan tahjilnya seseorang. Apa itu itolah? Wahia, dianya itolah adalah ghaslu ma faqal wajib, mencuci sesuatu melebihi yang wajib. Mencuci sesuatu melebihi yang wajib. Minal wajihi, dari muka, fil awali, pada yang pertama. Mana yang pertama? Mana yang pertama? Ghurrah. Wa minal yadaini wa rijlain, mencuci melebihi yang wajib dari dua tangan dan dua kaki. Fisani, pada yang kedua, yaitu tahjil. Jadi ghurrah itu adalah mencuci melebihi yang wajib dari muka. Disebut ghurrah, mencuci melebihi yang wajib dari tangan dan dua kaki disebut dengan tahjil. Karena ada hadis Imam Bukhari dan Muslim, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil mereka pada hari kiamat, hal keadaan mereka ghurran muhajjalin, putih mukanya, muhajjalin, putih tangan dan kakinya, min asaril wudu, dari bekas air wudu. Faman istata'a minkum, maka siapa saja yang mampu ia, minkum, dari kalian, ayutila ghurratahu, bahwa dia memanjangkan ghurrahnya, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Kemudian hadis Imam Muslim, antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah, kalian adalah orang yang putih muka dan putih tangan dan kaki pada hari kiamat. Ghurru, putih muka, muhajjalun, putih tangan dan kaki, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min isbaghil wudu, dari karena menyempurnakan wudu. Faman istata'a minkum, maka siapa saja yang sanggup ia di antara kalian, falyutil ghurrata, maka hendaklah dia memanjangkan ghurrahnya dan memanjangkan tahjilnya. Memanjangkan tahjilnya. Hadis di atas hanya ghurrah saja, hadis di bawah dilengkapi memanjangkan ghurrah dan tahjil. Disimpulkan disunahkan memanjangkan ghurrah dan tahjil. Pesan ini disampaikan kepada masyarakat kita dulu oleh para ulama, hanya mengatakan kalau wudu itu jangan pas-pasan saja, panjangin ke atas supaya putih nanti di akhirat kelak.
supaya mukanya putih nanti di akhirat kelak, di kakinya di akhirat kelak. Akhirnya diamalkan. Nah, nggak ada nanya-nanya dalil. Kenapa? Karena panjang masalahnya. Dalilnya seperti di atas, disampaikan hanya kesimpulannya saja. Tapi karena Imam Jalaluddin Al-Mahalli nanti ada yang mau nanya-nanya dalil tentang mazhab Imam Syafi'i, maka beliau buatkan dalilnya. Wa ghayatut tahjil, sudah dengar hadisnya, akhirnya bersemangat dia panjangkan tahjilnya sampai basah ke pundak sini, dia mau putih sampai ke sini. Kemudian dia cuci muka sampai basah kepala-kepalanya. Nah, cuci tangan kakinya sampai ke pangkal pahanya, singkirkan celana sampai ke paha. Nah, itu juga pengetahuan belum cukup. Jadi beragama tidak cukup dengan semangat doang. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita ketahui. Dijelaskan oleh ulama, wayatut tahjir isti'abul adudain. Nah, puncak batas akhir tahjil adalah melengkapi 2 pangkal lengan. Sampai 2 pangkal lengan saja, maka bahu nggak masuk. Wasaqain, dan 2 betis, maka lutut tidak masuk. Jangan sampai berwudu karena takut kena najis, hanya disingkapkanlah kaki celana melewati batas lutut. Nah, gara-gara was-was dengan najis yang syak, terlibat kepada haram yang ijma, nggak boleh. Jadi singkirkan kaki celana boleh, tapi jangan sampai lewat lutut. Nah, mencuci kaki boleh lebih tahjil, itu hukumnya sunnah, jangan sampai terbuka lutut. Membuka lutut dan paha itu bagian dari yang diharamkan. Wa yuksilu fil wurrah, atau wa yuksalu boleh bina majhul. Wa yuksilu fil wurrah, mencuci ya seseorang pada wurrah, safhatal unuq, papan leher, ma'a muqaddimatir ra'as, beserta bagian depan kepala. Nah, bagian depan kepala sini, ini kepala muka, ambil bagian depannya dikit. Nah, sampai ke sini, sampai ke belakang telinga, telinganya di bawah, karena ada hadis mengatakan telinga bagian dari muka. Kemudian sampai papan leher, di sini lurusin ke bawah, ujung rambut sampai ke bawah, ini papan ke basah. Nah, sampai ke di bawah dagu, leher nggak masuk lagi, papannya saja sini, papan sofha. Kemudian sunnah berwudu berikutnya mualat, wa aujabaha al-qadim, mewajibkan akannya mualat oleh pendapat qadim. Wahia, dianya mualat adalah aywaliya, bahwa mengiring-iringi ia seseorang, bahwa mengiringkan ia seseorang, bukan mengurutkan. Beda mengurutkan sama mengiringkan. Mengiringkan belum tentu mengurutkan, mengurutkan belum tentu mengiringkan. Dia adalah umum khusus min wajhain. Aywaliya, bahwa mengiringkan ya seseorang, bainal a'dha'i, antara anggota-anggota wudu, fit tathhiri, di dalam mensucikan. Bagaimana standar hukumnya? Bi alla yajiffal awwalu, dengan bahwa belum keringlah, dengan bahwa tidak keringlah anggota pertama, qabla syuru'i fi tsani, sebelum masuk pada anggota kedua, ma'a tidalil hawa'i wal mizaj, beserta sedang udara dan cuaca, beserta sedang udara dan cuaca. Cuacanya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, kemudian udaranya tidak terlalu kencang dan tidak juga hampa udara. Jadi ketika itu kita cuci tangan kanan sebelum kering muka,
kita sudah cuci tangan kiri sebelum kering tangan. Itu standar mualat. Qala fil kifayati, berkata ia imam di dalam kitab Kifayah. Kita nggak tahu siapa imamnya, harus pula kita lengkapi maklumat siapa pengarang kitab-kitab yang disebutkan di sini supaya lebih mudah. Berkata ia imam, jelas alamannya imam apa. Nah, untuk cari di mana saja. Qala, berkata ia sang imam pengarang Sahih Kifayah. Di dalam kitab Al-Kifayah apa kata beliau? Wa yuqaddarul mamsuhu mausulan, diandaikan yang disapu itu dicuci. Nah, diandaikan, diperkirakan yang disapu itu akan dicuci. Setelah kita cuci, setelah kita sapu kepala, maka kita akan sapu telinga. Setelah kita sapu telinga, kita akan cuci kaki. Dianggap mualat cuci kaki dengan sapu telinga ketika kita cuci kaki kanan sebelum kering sapuan telinga. Itu bahasanya. Kita cuci kaki kanan sebelum kering sapuan telinga. Pertanyaannya, tentu sapuan lebih cepat keringnya daripada cucian, karena sapuan tidaklah menggunakan air yang banyak, hanya basah air saja. Nah, bagaimana kita menganggap mualat dalam mencuci kaki kanan sementara telinga cepat keringnya karena dia tidak dicuci tapi disapu? Kata Imam Shahibul Kifayah, diandaikan kalau telinga itu dicuci, itu mana yuqaddarul mamsuhu bil mausul, yuqaddarul mamsuhu mausulan, dikira-kira, diandai-andai yang disapu itu dicuci. Nah, kira-kira udah kering atau belum? Ketika kita cuci kaki kanan, telinga sudah kering pun itu belum tentu mualatnya hilang, bisa saja masih mualat. Kenapa? Kalau kira-kira dicuci tadi dah kering atau belum? Oh, kalau cuci belum dong, nah, berarti Anda masih mualat. Tapi kalau sekiranya telinga Anda cuci tadi dah kering atau belum? Oh, sudah, berarti mualatnya sudah hilang. Jadi hitungan telinga bukan usapan, tapi anggap kalau dicuci dah kering atau belum. Pendapat qadim mengatakan mualat hukumnya wajib. Wa aujabahul qadim. Wa dalilul qadimi hadisu Abi Dawud. Dalil pendapat qadim adalah hadis Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan seseorang yusalli, yang mengerjakan salat ya seseorang, wa fi zahri qadamaihi, dan pada punggung, padahal pada punggung dua telapak kakinya itu ada lum'ah, ada yang tidak terkena air, qadar dirhami, seukuran 1 dirham, lam yusib hal ma'u, yang tidak mengenai akannya oleh air. Fa'amarahu, maka memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya seseorang, ayyu'idal wudu'a was salata, bahwa mengulangi ya seorang akan wuduknya dan mengulangi solatnya. Bukan disuruh mencuci kaki saja, tapi ulang dari awal. Ini menunjukkan mualat itu wajib dan mengulangi solat. Wa qala fi syarhil muhaddabi, lalu kenapa Imam Syafi'i berubah pendapat ketika beliau berada di Mesir, sehingga pendapat jadid mengatakan tidak wajib, hukumnya hanya sunnah saja.
Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, ternyata hadis itu dhaif. Innahu dhaifun, hadisnya dhaif. Titik. Oh, tinggal dikit lagi. Sunnah wudu yang berikutnya tarkul isti'anah, meninggalkan minta tolong. Bisabbil ma'i, bisabbi alaihi, dalam menuangkan air di atasnya seseorang. Dalam menuangkan air di atasnya seseorang. Tolong, wuduin saya. Tolong tuangin. Kenapa itu dilarang atau sunnah untuk ditinggalkan? Lianna tarafuh, karena sesungguhnya minta tolong dalam hal wudu itu bersenang-senang. Tarafuh, bersenang-senang, bermanja-manja. La taliku bil muta'abbidi, tidak cocok ia tarafuh, tidak cocok ia minta tolong dengan seorang ahli ibadah muta'abbid, maka dianya minta tolong khilaful aula, tidak sampai pada tahap makruh. Kalau dilanggar hukumnya khilaful aula. Wakilah pendapat kedua tidak, itu bukan khilaful aula, lebih parah dikit, yaitu makruh hukumnya. Wal isti'anatu fi waslil adab makruhatun qat'an, minta tolong dalam mencuci anggota tubuh, dalam mencuci anggota wudhu itu makruh sepakat ulama. Nah, kalau minta tolong mencuci, tapi kalau minta tolong menuangkan, kalau tidak ada hajat juga makruh. Misalnya kita mau wudhu, Safir tolong sebentar, bukain keran, saya mau wudhu. Nah, bagi pula satu orang bukain keran. Silakan aku wudhu. Kamu buka keran. Nah, setelah itu tolong cucikan anggota tubuh saya. Nah, saya mau wudhu. Jadi ada orang tukang cucikan. Nah, kalau mencucikannya itu sepakat ulama makruh. Tapi kalau minta tolong bukain keran atau nuangin air karena wudhunya pakai gayung atau pakai nota, pakai teko karena air sulit, suruh tuangin sama kawan, itu mungkin bisa saja nggak makruh karena hemat air atau karena darurat. Wa haitsu kana lahu udhrun fala ba'sa, ketika ada baginya seseorang itu udzur, maka tak mengapa dengan minta tolong mutlak. Kalau ada udzur, apa udzurnya? Dia sakit, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi karena sudah terlalu lemah. Sunnah wudu berikutnya adalah tarkun nafdi lil ma'i, meninggalkan nafdi, artinya melemparkan bagi air. Nafdi mengibas. Nah, mengibaskan air. Selesai wudu, tak raut air muka. Nah, itu nafdi, meninggalkan, mengibas air. Lianna nafda tabarri minal ibadah, karena sesungguhnya sikap nafda, lianna nafda, karena sikap nafda itu tabarri. Tabarri mananya apa? Ada di kamus, di dalam nggak ada? Oke, dia di kamus. Ini nggak ada dalilnya. Ini ada taklilnya. Illa tarkun nafdi lil ma'li anna. Jadi sekelas Imam Nawawi
Imam Jalal As-Sayuti menetapkan sebuah hukum dalam ibadah itu tidak tok dengan dalil, tapi juga dengan taklil. Jadi kalau orang mesti nuntut kita dengan dalil, ulama dulu tidak semua hukumnya dengan dalil. Kalau kita paksa-paksakan diri mencarikan dalil untuk perkara agama, itu kita ikut dibodoh-bodohi juga. Nah, kalau dia nggak terima dengan tahlil, ya sudah, berarti dia bukan ulama salaf. Walaupun dia ngaku salah. Karena ulama salaf itu sendiri menetapkan hukum pertama tarku isti'anah. Ada dalilnya? Hah? Tidak ada. Tarku nafdi? Tidak ada. Ada tahlil. Kalau ada sudah disebutkan dari tadi. Apa di nafdi? Tabari? Terlepas, mengelak, melepas diri dari ibadah. Lilma'i li'anna nafda, karena mengibas air itu sama tabari minal ibadah, melepaskan diri dari ibadah. Air wudukmu kan bekas ibadah. Kalau kamu lepaskan dari badan, berarti tabari minal ibadah, dia makruh. Kata kil janganlah terlalu berat, hukum makruh, khilaful aula saja. Pendapat kedua khilaful aula. Warrajih fi rawdah wa syarhil muhaddab, yang kuat dalam kitab rawdah, yang kuat dalam syarah muhaddab, sesungguhnya nafdu, mengibaskan air itu mubah. Tarkuhu wa fi'luhu sawa'un, meninggalkannya, mengerjakannya sama saja. Mengibas air. Ya kalau kita perlu kata-kata misalnya dengan air itu karena faktor apa nggak tahu, ya kita gibas. Nah kalau kita dingin kita turunkan airnya. Nah apalagi orang-orang Arab yang bulunya panjang, bulu tangannya lebat. Nah kalau dibiarkan begitu saja basah bajunya, kemudian dikibaskan, dia apa namanya itu? Dia urut. Kalatian. Itu bahasa Minangnya, kalatian. Tuh. Terakhir, wakaza bagi tiga sunnah meninggalkan tansif, melap. Birafi baca rofa. Wakaza tansifu. Disunahkan tarkuhu, meninggalkannya tansif. Begitu juga melap. Begitu juga melap. Berarti sunnah melap dong? Enggak, maksudnya tarkuhu, meninggalkan melap yang sunnah. Menurut asah, karena sesungguhnya Nabi SAW ba'da ghusli minal janabah, setelah mandinya Nabi SAW dari janabah, atathu Maimunah, membawakan kepadanya Nabi SAW oleh Sayyidatina Maimunah bimindil, dengan sapu tangan. Faradahu, lalu menolak ya Nabi akannya sapu tangan. Wa ja'ala yaqul, berkata ya Nabi SAW, bil ma'i hakadha, dengan air begini saja, yumfiduhu, mengeleti ya Nabi akannya. Nabi keletikkan akannya. Mengkeletikkan ya Nabi akannya air, maksudnya mengibaskan ya Nabi akannya air. Maka akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini bukan satu-satunya hadis, sehingga Imam Nawawi membuat bahasa wakadha. Wakadha ini seolah-olah bukan penekanan hukum yang konkret, kecuali beliau katakan qultu wallahu alam, tapi menggunakan wakadha. Kenapa? Karena juga ada hadis yang barusan kita baca dalam Sunan Abi Daud. Sayyidina Rasul SAW selesai berwudu, beliau mengusap, menyapu air di mukanya dengan pakaiannya. Pakaiannya. Wasani tarkuhu wa fi'u sawa. Pendapat kedua mengatakan meninggalkannya, melakukannya sama saja. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, hadza huwa alladhi nakhtaruhu. Inilah dianya. Inilah dia pendapat kedua, dianya pendapat kedua, pendapat yang kami pilih akannya dan kami amalkan dengannya.
Nah, kami tidak pakai mengatakan melap air wudhu itu makruh. Walaupun ada Nabi hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi menolak menerima sapu tangan, tapi ada juga riwayat Nabi melap sendiri air wudhunya dengan pakaiannya, dan ada yang melap dengan kain yang lain. Nah, artinya mengerjakannya sama, meninggalkannya juga sama, artinya bergantung kepada keperluan dan tuntutan. Wallahu a'lam.